Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah hidup berbuah di segala musim. Ya, hidup berbuah di segala musim. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan, saya mengajak kita kembali menelisik ke dalam diri kita terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, hidup kita kalau kita bayangkan kembali ini seperti berjalan mirip dengan musim-musim yang kemudian berganti. Hujan, panas, dan hujan lagi, musim penghujan, musim kering, dan seterusnya. Ya, ada musim-musim ketika kita melihat anak-anak kita, ya, masih kecil-kecil. Satu hari itu rasanya panjang sekali. Ya, waktu sepertinya nggak ada habis-habisnya. Kerjaan numpuk sepertinya kok nggak selesai-selesai juga. Ya, tenaga terkuras, lalu kemudian sepertinya tenaga yang kita berikan itu tidak pernah cukup juga. Ya, lalu kemudian musim berganti, waktu terus bergerak. Anak-anak menjadi tumbuh dewasa, ya. Rumah yang dulu rame, dulu tenaga yang menguras tenaga kita, ya, menguras waktu kita, kini pelan-pelan menjadi tenang. Anak-anak sudah satu persatu, sudah mandiri, satu persatu sudah berumah tangga dan seterusnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin juga di sisi berbeda ada kita yang sedang berkarir, ya, berkarir lalu kemudian dan kini sudah memasuki tahap pensiun, ya. Dulu pagi-pagi jam 5 harus bersiap untuk berangkat, 2 jam di perjalanan, lalu kemudian 8 jam di kantor, pulang 2 jam lagi setelah jam 5 8 baru, ya. Terus menerus seperti itu saya lanjutkan, ya. Ya. Tetapi setelah memasuki tahapan pensiun, ya, itu menjadi berbeda. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh pekerjaan-pekerjaan kantor, target-target pekerjaan kantor, ya. Tidak lagi sibuk, ya, dengan jadwal-jadwal yang kemudian sudah ditetapkan oleh kantor, ya. Nah, tetapi justru di masa kita sudah pensiun, ya, bukan hanya anak yang sudah mulai pergi satu persatu, tapi juga rasa sunyi itu juga kemudian pelan-pelan menjadi terasa. Ya. Pergantian musim demi musim, ya, dari kita masih baru berumah tangga, punya anak, sampai kemudian berkarir dan kemudian sampai pensiun, ya, dan sekarang sudah pensiun, lalu kemudian menjadi sepi dan seterusnya, seringkali memunculkan pertanyaan itu di benak kita. Sebenarnya kalau saya dalam kondisi seperti ini, apakah hidup saya masih bisa berarti sama seperti sebelumnya, ya? Apakah hidup saya itu masih berarti sama seperti saya masih dibutuhkan ketika anak-anak ada, ketika saya masih dibutuhkan ketika saya di kantor dulu, ya? Apakah saya masih bisa menjadi berkat saat ini di usia yang saya yang pensiun seperti ini, yang tidak lagi produktif seperti dulu? Ya. Atau pertanyaan berikutnya, apakah saya masih bisa berbuah, ya, di usia yang seperti ini, ya, di tingkat, di tahapan, di level umur yang kata orang sudah tidak lagi produktif, ya. Tetapi sadar atau tidak ada sadar Bapak Ibu, hal demikian, ketakutan yang demikian itu juga menggeser pandang kita, ya. Kita kemudian menjadi mengukur diri kita ini, ya, arti hidup kita ini itu hanya dari berdasarkan dulu loh kalau masih dibutuhkan dalam tanda petik, masih menjalankan aktivitas-aktivitas penting di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan seterusnya, ya. Terlihat masih ada peran di sana. Seolah-olah kalau kemudian tidak sibuk, tidak lagi berarti. Seolah-olah kalau tidak terlihat aktif, lalu kemudian tidak lagi produktif, ya. Apakah demikian? Ya. Apakah masih bisa berbuah? Dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita seringkali. Ya. Baik Bu, tapi firman Tuhan berkata berbeda. Mari kita membuka di dalam Yeremia. Ya. Kita membuka di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi, tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas firman yang disampaikan itu berbeda dari ketakutan-ketakutan kita tadi itu. Ya, nyatanya hidup kita masih terus bisa menghasilkan buah. Ya, tetapi tunggu dulu, ada syaratnya, ada prasyaratnya, ada kriterianya, sehingga kita bisa terus menghasilkan buah. Ya. Nah, kita lihat satu persatu kriterianya. Kriteria yang pertama, ya, kalau kemudian pohon itu ditanam di dekat sumbernya atau berada di dekat sumbernya, ya, di dekat sumber makanan, di dekat sumber air, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan seperti, ya, pohon yang dekat dengan aliran air, ya, pohon yang dekat dengan aliran air, ya. Orang yang mengandal Tuhan seperti tanaman yang berada di dekat aliran atau sumber air atau sumber makanan, ya. Kalau berada di dekat, maka sudah pasti mudah mengambil makanan, mudah mengambil sumber airnya, dan bertumbuhnya, ya, hidupnya tanaman itu, ya, dimulai dari sini, ya, dimulai dari sumbernya, ya, dimulai dari sumbernya, ya. Itu yang kemudian yang penting, ya. Tetapi Bapak Ibu, hal ini tentu saja menjadi berbeda, ya, ketika ini disampaikan di dalam konteks Yeremia, ya. Mengapa sih Yeremia menyebut mengandalkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah pertumbuhan? Ya, konteksnya tentu umat Tuhan, ya. Yeremia melayani di masa krisis di waktu Yehuda. Ada krisis politik, bagaimana bangsa Yehuda itu terjepit antara kekuatan besar, Mesir dan Babel. Dan seringkali mereka ketika terjepit tidak mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan mereka, tapi mengandalkan apa namanya, lobi-lobi politik dengan bangsa-bangsa besar tadi itu, ya. Mereka kadang-kadang bersekutu dengan Mesir untuk menghancurkan Babel, kadang-kadang bersekutu dengan Babel untuk kemudian supaya bisa melawan Mesir dan seterusnya, ya. Jadi kebergantungannya itu kebergantungan politik, kebergantungan kepada bangsa-bangsa, kebergantungan kepada manusia, dan bukan kebergantungan kepada Tuhan, ya. Dan masa-masa di mana bangsa Yehuda ini, Israel ini, ya, benar mereka sih masih beribadah, masih melakukan ritual. Tapi jangan lupa, mereka juga terbuka dengan dewa-dewa bangsa-bangsa yang tadi itu, ya, menyembah Baal, menyembah berhala, ya, dan seterusnya, ya. Masa di mana juga mengalami krisis kekeringan dan seterusnya, penindasan dan seterusnya. Tetapi ironisnya, di saat seperti itu, mereka juga memiliki rasa nyaman yang boleh dibilang rasa nyaman yang palsu. Kenapa rasa nyaman yang palsu? Karena apa? Di satu sisi mereka juga melirik Baal. Di satu sisi mereka melirik kekuatan politik bangsa lain. Tapi di sisi berbeda, mereka masih merasa nyaman karena apa? Ya, karena bait suci secara fisik masih bersama mereka, ya pasti aman lah kira-kira begitu. Tapi kenyataannya mereka memposisikan dirinya, ya, rasa amannya itu diletakkan kepada bangsa-bangsa yang lain, ya, bukan kepada Tuhannya yang jelas-jelas bersama mereka, ya. Bangsa ini kemudian mengganti sandaran mereka, mengganti yang diandalkan mereka, ya, dari mengandalkan Tuhan menjadi mengandalkan manusia, ya. Kalau kemudian Bapak Ibu membaca ayat 5 dan 6 di sana dengan jelas.
kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, Yeremia dengan tegas, Yeremia dengan keras menyatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia di ayat 5 dan 6 itu seperti semak di padang gurun. Kalau semak di padang gurun sudah kering, asupan air susah, lalu kemudian kalau kekeringan panjang akan mudah mati. Ya, artinya apa? Sementara hidupnya cepat mati dia, kira-kira begitu. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan Yeremia di ayat 78, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda. Sama seperti pohon yang di tepi aliran air. Jadi Yeremia mau menunjukkan, kalian mau mengandalkan yang mana? Mau mengandalkan, ya, bangsa Yehuda mau memilih yang mana? Mengandalkan manusia akan mudah mati. Mengandalkan Tuhan, maka konsekuensinya pun akan mengikuti. Ya. Konsekuensi apa? Ya, mendapat berkat-berkatnya tadi pun akan mengikuti. Ya. Baik Bu, kalau kemudian kita gambarkan, ya, sebenarnya seringkali juga situasi bangsa yang dilayani oleh Yeremia itu, ya, itu juga mirip-mirip dengan gambaran-gambaran kita, ya, hari ini. Mungkin tidak sepenuhnya sama, tetapi pola-pola kita yang mengandalkan sesuatu tidak kepada sumber utamanya, mungkin itu sama. Ya. Kita ini tahu persis kok bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, siapakah Tuhan, kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Ya, kalau kemudian ada kebutuhan Tuhan memenuhi, kalau ada kebutuhan Tuhan mencukupi, kalau ada kita ketakutan Tuhan menghibur, menguatkan dan seterusnya. Banyak sekali pengalaman kita yang seperti itu. Ya. Tapi sangat disayangkan, ya. Di sisi berbeda, kita juga seringkali mengandalkan diri kita, kemampuan kita, ya, karir kita, posisi kita, jabatan kita sebagai rujukan pertama dan bukan kepada Tuhan, ya. Kenapa? Kita merasa aman, merasa nyaman dengan posisi kita. Ya, karena itu kita mengabaikan sumber yang pertama tadi. Ya. Posisi kita, jabatan kita, ya, sudah strategis. Ah, nggak mungkin bisa tergoyahkan. Ya. Lalu kemudian kita mengandalkan relasi, kan saya punya kedekatan dengan bos ini, bos itu, dan seterusnya. Ya. Kepala ini, kepala itu, ketua itu, dan seterusnya. Ya, relasi ini kan pasti menjamin posisi saya, menjamin kesuksesan saya, menjamin keamanan dan kenyamanan kebutuhan ya ke keluarga saya. Ya. Atau jangan-jangan kita juga seringkali mengandalkan pengalaman. Saya kan sudah malang melintang di dunia ini, sudah tahu persis asam garamnya. Tidak mungkin saya jatuh dan seterusnya. Ya, ya. Bapak Ibu, mungkin kemampuan, lalu kemudian relasi, ya, pengalaman itu baik, bagus. Tetapi jangan lupa, harusnya ini bukan menjadi rujukan pertama atau tempat kita bersandar di dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan Yeremia, ya, prinsipnya itu jelas. Sandaran kita atau apa yang kita andalkan itu menentukan kita akan bertumbuh naik atau tidak. Kita akan hidup atau tidak. Kita akan berbuah atau tidak. Nah, itu prasyarat pertama. Ya. Apa yang kita andalkan? Kita bergantung pada sumber yang mana? Itu deh. Ya. Kalau kemudian kita mengandalkan kepada situasi, maka kita akan goyah, akan berubah ketika situasinya juga berubah. Kalau kemudian kita mengandalkan manusia, manusia pagi, kata orang Jawa, pagi pagi kedelai, sore bisa jadi tempe, artinya mudah berubah. Ya. Jadi jangan sandarkan kepada manusia. Hari ini ngomong apa, nanti besok bisa berubah omongannya. Bisa 180 derajat. Ya. Kalau sandarannya adalah Tuhan, maka sandaran ini adalah sandaran yang kuat. Ya. Ya, disandarkan kepada pribadi yang tidak berubah, ya, pribadi yang tidak berubah, ya. Karena itu ini menjadi refleksi yang pertama kita, ya, betulkah kita mau berbuah setiap musimnya? Tanya kepada diri kita dulu, ya, betulkah sandaran kita
Betulkah sumber asupan makanan kita? Di mana kita ditanam? Di mana kita memposisikan diri itu sudah benar atau belum? Ya, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati kalau kemudian kita mengandalkan kepada sumber yang lain. Kita bersandar kepada sumber yang lain. Kita mengambil asukan makanan dari sumber yang lain. Ya, atau kita menempatkan diri pada lokasi yang tidak dekat sumber. Meletakkan hidup kita kepada bukan kepada sang sumber utama, tapi pada sumber-sumber yang sepertinya sifatnya sementara. Orang, pengalaman, jabatan, relasi, ya, bos dan lain sebagainya. Kalau sandaran diri kita bukan sandaran yang tetap, maka dia akan segera berubah. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan melihat ya kriteria yang kedua supaya hidup kita terus ya pohon itu bisa terus berbuah atau hidup kita bisa terus berbuah di segala musim itu adalah bagaimana ada tanda petik upaya mengakar dan kemudian menyerap dari sumber yang benar. Lihat, tadi bicara tentang posisi di mana dekat sumbernya. Sekarang bicara tentang ada aktivitas yang perlu dilakukan, ada upaya atau ikhtiar yang perlu dilakukan dari si pohon sendiri ini untuk menjangkau sang sumber makanan tadi itu. Ya. Jadi bagaimana penting sang si pohon ini kemudian mengakar dan menyerap dari sumber yang benar. Ia akan seperti pohon di ayat 8a, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Ya, perhatikan kata merambat. Lagi-lagi Bapak Ibu, seperti saya singgung tadi, ini bukan soal ini pohon ditempatkan di mana, ya, di mana dia ditanam, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana si pohon ini kemudian berupaya menjangkau makanan-makanan di sekitarnya, menjangkau air-air yang ada di dekatnya, menjangkau kepada sumber makanan yang kemudian di dekatnya. Ada upaya, ada usaha di sana. Jadi pohon itu bukan hanya soal dekat air atau tidak dekat air, tapi mau atau tidak, berupaya atau tidak, menjangkau sedemikian rupa atau tidak untuk menjangkau makanan tadi itu. Ya. Jadi kedekatan dengan sumber itu tidak sama dengan upaya aktif dari si pohon ini untuk menjalin keterhubungan tadi, konektivitas tadi itu. Ya. Pohon tidak hanya perlu berada di dekat tempat yang ada airnya, tapi pohon juga perlu kemudian menjangkau air itu dengan akar-akarnya. Ya. Tidak cukup hanya dekat dengan sumber, tapi juga harus ada keterkaitan dengan sumber. Kedekatan dengan sumber perlu, tapi keterhubungan dengan sumber itu juga perlu. Ya, jangan seperti pipa air seperti ini kan, sumber airnya dia. Tetapi pipa air ya, apa namanya? Tanaman tidak bisa menembus pipa airnya, tempat di mana air berada, ya. Tapi menembus ke sekitar. Ini ilustrasi saja, ya. Bapak Ibu, mungkin kita bisa gambarkan secara spiritual bicara tentang pohon itu kalau kemudian digambarkan diri kita atau tentang kehidupan kita, ya. Diri kita mungkin tidak hanya bisa dekat dengan Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan atau tinggal bahkan tinggal di rumah Tuhan, artinya di gereja, ya. Lihat seperti bangsa Israel yang dengan ilusi semu tadi itu, merasa ada bait Allah di tengah-tengahnya, jadi nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi mereka mengandalkan kepada kekuatan yang berbeda, kepada bangsa-bangsa lain, dan bukan kepada Allah yang baitnya ada di dalamnya. Hasilnya apa? Bait Allah kemudian dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Ya, rumah Tuhan dihancurkan dan seterusnya.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati ya ketika kita sebagai pohon tadi itu, kita hidup kita sebagai pohon pohon hidup kita beriman, kita mungkin merasa dekat dengan Tuhan, tanda petik. Mungkin kita merasa berada di rumah Tuhan, seringkali pelayanan ini dan itu. Bahkan kita tinggal di pastori atau di rumah Tuhan dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah menjadi begini, seperti Israel tadi. Apakah benar-benar kita ini terhubung dengan Tuhan itu sendiri? Atau jangan-jangan kita hanya dekat saja, atau tinggal di sana saja, tapi tidak memiliki keterkaitan dengan Tuhan secara pribadi dan mendalam, dan kemudian menarik berkat dari sana, menyerap berkat dengan akar-akarnya dari sana. Ya. Mungkin kita bisa dekat dengan gereja, ya. Seringkali melakukan aktivitas di gereja, pelayanan di gereja, pelayanan sosial bersama gereja dan seterusnya. Tapi jangan-jangan hati kita kering. Artinya apa? Kita hanya menjalankan itu sebagai aktivitas rohani saja. Sementara di dalam diri kita kosong. Karena apa? Akarnya tidak menembus kepada sang sumber makanan tadi itu. Akarnya tidak menembus kepada Tuhan. Tidak memiliki konektivitas, tidak memiliki jaringan, tidak memiliki terhubungan dengan sang sumber pelayanan tadi itu. Ini ironis. Ya. Dari tampilan luar kita terlihat dekat, seringkali pelayanan ini dan itu, ya. Tapi belum tentu diri kita terhubung dengan sang pemilik pelayanan tadi. Mungkin orang sepertinya terberkati melihat pelayanan kita, tapi kita sendiri kosong karena kita tidak bisa menikmati nikmatnya relasi berhubungan dengan Tuhan, ya, termasuk di dalam pelayanan yang kita lakukan. Jadi pelayanan itu hanya sebagai pemuas kebutuhan. Kalau menurut teori Maslow itu ada kebutuhan aktualisasi diri saja. Jadi kita sebagai orang yang sudah ada di tahapan tidak lagi bicara soal perut, ya, soal makanan, soal kebutuhan apa, uang dan seterusnya, tidak lagi bicara soal nyaman ini dan itu, ya yang penting saya nyaman, tapi sudah sampai pada tahapan mengaktualisasi diri misalnya. Lalu kemudian kita menggunakan alat pelayanan sebagai sarana aktualisasi diri sendiri. Ya, bukan bagian dari bagaimana kita menjalankan pelayanan yang diberikan Tuhan oleh kita. Tetapi kita hanya menjalankan apa? Ini hobi saya, ini kebutuhan saya, ini adalah keinginan saya supaya saya dilihat, ya, di dalam hidup saya ini masih bermanfaat. Jangan-jangan seperti itu. Ini dua hal yang beda tentu saja. Ya. Karena itu betapa penting terhubung untuk kemudian kita supaya tetap berbuah. Karena itu jalin hubungan di sana. Ya. Kalau kemudian mungkin kita lama tidak kemudian menikmati saat teduh kepada dengan Tuhan, mari ya sekarang kembali lagi kita menikmatinya. Mungkin kita lama tidak merenungkan firman Tuhan secara pribadi, mari merenungkan secara pribadi. Ya. Mungkin kita terlihat aktif melayani, tapi kita seringkali lalai dalam ketaatan-ketaatan kecil, ya, mengabaikan suara-suara Tuhan dalam hal-hal kecil. Ya, mari kita perbaiki. Ya, jalin kedekatan kembali dengan Tuhan melalui doa dan firman. Ya. Karena kadang-kala kita mau diri kita ini kuat di dalam Tuhan, tetapi sayang hidup kita tidak mengakar di dalam Tuhan. Karena itu jaminan yang kedua, kriteria yang kedua, kalau kemudian kita mau berbuah sepanjang musim, bukan hanya pada posisi tempat kita di mana ditanam, tapi juga bicara tentang mau tidak kita memiliki connecting dengan sang sumber tadi. Ya. Sekali lagi bukan kedekatan kita dengan sumber yang menentukan kita ini akan tetap hidup, tetap berbuah atau tidak, tapi keterikatan kita dengan sumber, ya, dengan Tuhan tadi itu yang akan membuat kita tetap kuat dan tetap bertumbuh dan tetap hidup di sana.
Itu yang kedua. Kita melihat yang ketiga, ya. Kalau mau berbuah, bukan hanya bicara tentang posisi, bukan hanya bicara tentang melekat, connecting, tapi juga bicara tentang ketahanan, ya, dalam menghadapi berbagai, ya, musim yang ada. Ya, kalau dalam konteks pohon, ketahanan dalam menghadapi musim kering dan panas dan seterusnya. Ya. Ayat 8C dan D. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik. Teks ini tidak berkata tidak ada panas, panas tetap ada. Teks ini tidak berkata tidak ada kekeringan, faktanya kekeringan ada. Ya, karena itu dalam konteks ini Yeremia menjelaskan kepada bangsa Yehuda, ya, dia secara realistis menunjukkan, ya hambatan itu ada, ya, panas itu ada, ya, kekeringan itu ada, ya, dan kemudian cobaan itu ada, ya. Tetapi apakah kemudian itu semua akan membuat kita mati? Akan kemudian membatasi kita? Apakah itu semua akan menghentikan kita untuk bertumbuh, untuk hidup, dan kemudian untuk berbuah? Nah, itu soal yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, dalam konteks ya timur dekat kuno era waktu itu, panas itu berarti kemarau panjang. Jangan lupa, lokasinya di padang gurun kan, di area gurun yang memang panas. Kalau bicara musim panas, maka berarti itu kemarau yang panjang. Kalau kemudian dikatakan sebagai tahun inilah tahun kering, berarti ada bencana, ya. Berarti bencana secara ekonomis, ya. Karena kekeringan yang lama, tahun kering mungkin tidak bisa panen, tidak bisa menanam dan seterusnya, lalu kemudian berdampak terhadap ekonomi, ya, masyarakat di situ, ya. Apalagi kita tahu pohon di padang gurun kalau tidak cukup air ya akan mati lah, kira-kira begitu gitu. Ya. Tetapi lihat, tidak dengan pohon yang disampaikan oleh Yeremia. Tidak dengan pohon yang memiliki asupan air yang cukup, yang memiliki makanan sepanjang tahun, yang tidak habis alirannya. Artinya apa? Pohon ini tidak menyerap air dari air yang diturunkan dari hujan saja, tapi menyerap dari sumber yang tidak pernah habis-habis. Nah, kalau demikian, pohon itu akan terjamin asupan air dan makanannya. Dia akan hidup, dia akan bertahan, dan kemudian dia akan berbuah. Mari sekali lagi kita perhatikan urutan dalam teksnya, ya. Sebelum pohon itu disebutkan menghasilkan buah, firman Tuhan terlebih dahulu menekankan bahwa pohon itu tidak takut panas, ya. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir yang kering, ya, tidak takut dengan panas, ya, cuaca panas, tidak khawatir dengan tahun kering artinya bencana tadi itu, dan yang dalam konteks itu daunnya tetap hijau, artinya bukan hanya bertumbuh tapi lebat bertumbuhnya, subur bertumbuh. Buktinya apa? Daunnya masih tetap hijau, ya. Kenapa? Mengapa begitu? Ya, ya. Karena berada dekat dengan sumber air dan kemudian dia berusaha, ya, menjangkau air itu, dan kemudian, ya, pohon ini bisa memiliki ketahanan yang luar biasa ketika menghadapi musim itu semua, ya. Karena itu Bapak Ibu, ansih buah bisa berbuah di segala musim itu, ya, tidak ditentukan apakah musim itu ideal untuk berbuah atau tidak. Apakah hari itu kekeringan atau tidak. Tetapi buah atau bisa berbuah pohon itu, ya, juga ditentukan oleh apakah pohon itu masih bisa bertahan atau tidak. Kalau pohon itu layu, ya tentu saja proses untuk mengarah kepada buah akan berhenti. Kalau pohon itu tetap hidup, maka kemungkinan besar untuk dia tetap berbuah akan berlanjut. Ya. Kalau pohon itu dikatakan tetap hijau, ya. Kalau pohon itu
dikatakan tetap hijau, maka proses berbuah tentu akan tetap berlanjut. Ya. Sekali lagi, pohon hanya bisa tetap berbuah kalau dia tetap hidup. Ya. Dia tetap eksis bahkan ketika dalam keadaan sulit sekalipun. Maka dia akan memiliki kemungkinan untuk berbuah. Ya. Kalau pohon itu layu, tadi itu, saat musim kering, ya, maka proses berbuah akan berhenti. Tapi kalau pohon itu tetap hijau, maka proses berbuah akan berlanjut. Ya. Jadi ketahanan di sana itu dibutuhkan, ya, mengalami segala musim tadi itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, pohon yang tidak layu dalam musim kering, dalam tahun-tahun kering tadi itu, adalah pohon yang kemudian juga tidak berhenti dalam menghasilkan buah. Bapak Ibu, dalam hidup kita mungkin musim juga terus berubah seperti disebutkan dalam pendahuluan tadi. Dulu sibuk setiap hari, sekarang rumah lebih sepi. Dulu kita tenaganya terkuras, sekarang ya mungkin kita tubuhnya sudah mulai terbatas. Ya, kekuatan kita sudah mulai terbatas. Dulu produktivitas kita tinggi, mungkin sekarang mulai berkurang terus. Ya. Tetapi berbuah atau tidak berbuahnya hidup kita, berdampak atau tidak berdampaknya hidup kita, punya musim-musim yang berganti tadi itu. Ya. Buahnya tidak ditentukan oleh musim yang berganti, tapi ditentukan oleh kita ini tetap bertahan bersama sumber yang benar atau tidak. Kita masih tetap bisa eksis atau tidak? Kita masih tetap hidup atau tidak? Kita masih tetap bisa bertahan atau tidak? Ya. Kata kuncinya adalah selama kemudian kita masih mengakar dan terhubung kepada Tuhan, sang sumber makanan hidup dan spiritualitas dan rohani kita, maka kita tetap bisa eksis di dalam segala musim yang kita jalani. Orang yang berbuah, ya, yang mengandalkan Tuhan, percayalah, dia akan tetap hidup, ya, dia akan tetap segar seperti pohon tadi. Dia tetap akan bertumbuh dan akhirnya dia tetap berbuah, menghasilkan buah di dalam segala musim hidupnya. Karena hidupnya tidak ditentukan oleh musim-musim yang berganti tadi. Hidupnya tidak ditentukan oleh masalah-masalah yang dialami tadi. Tapi hidupnya ditentukan oleh Tuhan, ya. Dia yang dekat dengan Tuhan dan Tuhan yang kemudian memberikan kemampuan, kekuatan, ya, ketahanan untuk kita, untuk orang menghadapi masalah yang mungkin terjadi di musim-musim yang kita lewati tadi. Jadi lagi-lagi bukan soal musimnya, bukan soal masalahnya yang kemudian datang, tapi soal bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, ya. Tuhan memberikan asupan yang tepat untuk kita. Dan untuk itu tugasnya sebenarnya dua, ya. Kita tetap berada bersama Tuhan dan kemudian kita menjalin terus hubungan itu, ya, sama seperti handphone di charge lah, kita harus melakukan charging, ya, di dalam hubungan spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, ya, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan mengasihi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami pagi hari ini kembali merenungkan bersama tentang firman Tuhan, bagaimana kami harus bertumbuh, ya, harus nantiasa berbuah di segala musim yang Tuhan izinkan kami lewati. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang mendekatkan diri kami kepada Tuhan sehingga kami tercukupi, terjamin asupan makanannya.
untuk kebutuhan diri kami, kebutuhan spiritualitas, kebutuhan rohani kami. Tapi juga kami juga berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri yang selalu mendorong kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Yang mendorong kami terus untuk berjuang memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan sehingga hubungan antara Tuhan dan hamba dapat terjadi dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan, ketahanan, bahkan ketika menghadapi berbagai musim-musim hidup yang kami lewati. Masalah, duka cita, sukacita, dan seterusnya. Tapi selama kami memiliki kedekatan dengan Tuhan, selama kami tetap berada pada sumbernya, maka Tuhan mengizinkan kami tetap eksis, ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kami tidak hancur, tidak kemudian terperosok dan jatuh. Terima kasih untuk semua itu Tuhan, kami dikuatkan kembali, iman kami diteguhkan kembali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Saya Slamet kembalikan, untuk pemberitaan. Amalia. Ya, terima kasih Pak Slamet untuk Ya. pemberitaan firman Tuhan. Intinya, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan hidup bertumbuh, terlebih berbuah di setiap musim hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Dan ada yang mau tanya atau sudah cukup? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih Kak, kesempatan. Kak Desi Ya, boleh tanya? ya. Silakan, Iya, Desi. iya. Kan tadi ada disampaikan kan tadi mengenai apa terhubung dengan Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya, namanya masih belajar nih, bagaimana cara kita bisa terhubung dengan Tuhan selain kita berdoa dan maksudnya kayak mematuhi semua perintah Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Desi. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan tentu saja ya kita akan normatif lah kalau hanya bicara tentang menikmati firman, lalu kemudian apa namanya berdoa, bersekutu, mengambil saat teduh dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya di dalam keseharian hidup kita, kita itu terus kemudian dipimpin dan kemudian ditolong untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan di dalam diri kita. Ya, misalnya kalau kemudian Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan sesuatu kepada orang yang kita lihat tidak mampu, itu bagian dari tuntunan dan kemudian kita menjalankan kepekaan. Jadi mendengarkan suara Tuhan bukan soal mencari-cari suara wahyu yang audible ya, yang kemudian membuat kita menjadi serasa dekat dengan Tuhan dalam arti kita kemudian bisa menombongkan hal itu. Oh, ini loh orang orang yang memiliki pewahyuan dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita dipimpin hidup kita, ya. Dan waktu kemudian dipimpin ya, oleh hidup kita oleh Tuhan, ya. Kita semakin lama memiliki kepekaan. Kalau hari ini misalnya kita dipimpin oleh Tuhan bisa memberi sesuatu, misalnya di dalam persembahan 100.000, maka Tuhan bisa memimpin kita berikutnya, memberikan kemampuan untuk memberikan persembahan bisa 200.000 dan seterusnya. Artinya ada progres ke sana. Begitu juga kalau kemudian hari ini Tuhan memimpin kita ya untuk terlepas dari satu dosa saja, maka besok Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk lebih upgrade ya. Kita memberikan kemampuan kita untuk lebih naik lagi. Hari ini kemudian misalnya kita tidak sedang berjuang terhadap dosa, kemudian menjelekkan orang, gosipin, gibah dan seterusnya. Hari ini misalnya satu hari ini saya tidak gosip ya dan seterusnya. Hari ini Tuhan menolong saya untuk tidak melakukan itu, ya memberikan kemampuan. Maka besok Tuhan akan memberikan cobaan yang lebih besar lagi dan di dalam perjalanan ini, ya, kalau kemudian kita bisa melewati tahapan berikutnya, maka Tuhan akan terus memimpin kita. Dan itu bagian dari ya kita dipimpin dan dituntun dan memiliki kedekatan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya bicara tentang saat teduh saja pagi hari saja, karena seluruh aspek hidup kita itu adalah persembahan yang kita sembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya bicara tentang membaca firman saja, tetapi betul nggak ya dalam tahapan membaca firman kan bukan soal membaca, tapi kita juga memahami firman itu. Bagaimana teks waktu itu, bagaimana konteks yang menyertai, lalu kemudian kita ambil prinsipnya untuk kemudian kita tarik dalam konteks sekarang. Tetapi kan tidak berhenti hanya menikmati di sini. Lalu kemudian kita menjalankan
Ya, hari ini firman disampaikan, hari ini kita belajar kemudian menjalankan. Dan itu kan terus menerus kemudian kita lakukan. Dan kalau kemudian kita sudah melakukannya dan kemudian ada diberikan kepekaan terus menerus setiap hari, bukankah kita semakin lama semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh? Menunjukkan diri bahwa dia semakin baik. Ini loh gue baik, gue hidupnya sudah seperti ini, gue hidupnya sudah dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Gue melakukan kehendak Tuhan. Orang yang semakin dengan Tuhan itu biasanya dirinya akan semakin merasa sebagai seorang yang berdosa, pendosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang dialami Paulus, ya. Itu yang dialami Paulus. Paulus memiliki keinginan hati untuk senantiasa menyenangkan Tuhan melakukan, tapi apa daya? Ya, kadang-kala kemudian dia terjatuh, ya, dan seterusnya melakukan yang seharusnya tidak perlu dia lakukan, tidak harus dia lakukan, ya. Nah, jadi dalam mengikuti proses hidup kita selain kepekaan, ya ada naik turunnya, ya, naik turunnya itu. Kita ini kan manusia, manusia siapa yang kita yang kemudian imun atau kebal terhadap dosa? Bukankah hari ini saja kita sudah melakukan banyak sekali dosa? Tetapi jangan lupa, kalau Tuhan memimpin kita, kalau masih ada kepekaan dalam hidup kita, kalau Tuhan menolong kita, maka pasti Tuhan akan mengarahkan kita untuk minta ampun, ya, menyesali seluruh kemudian dosa yang kita lakukan, baik sesaat setelah kita melakukan maupun nanti malam ketika kita mengkontemplasikan kembali dan kemudian minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kemudian kita sudah lakukan. Jadi dinamikanya seperti itu sepanjang hidup kita, dan ini akan terus bertumbuh sampai kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi tidak hanya pada satu momentum di pagi hari atau di malam hari saja. Sepanjang hidup kita, itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk kita, dan kita memahami Tuhan. Itu Bu Desi, terima kasih.